Ustaz Syahdan, kalau kita berbicara tadi tentang kemarahan, kalau kita perhatikan dari sirah-sirah Nabawi begitu, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang wataknya pemarah begitu ya, seperti Umar bin Khattab, bahkan ketika memeluk Islam pun luar biasa kemarahannya, bahkan bisa memenggal kepala orang. Dan salah satu Nabi juga seperti Nabi Musa, dia marah. Nah ini artinya marah seperti apa yang dimaksud ini? Iya, marah memang seringkali mengajak manusia kepada keburukan, kecuali marah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana marah yang dirahmati oleh Allah? Ketika ada kezoliman, kita nggak boleh diam. Ketika ada kemungkaran, kita harus berbuat, berusaha merubah. Nih kayak Babel luar biasa, makanya medsosnya dibanding terus. 20 juta jadi 1 juta. Sekarang udah tinggal berapa tuh Be? Habis. Ketika agama dihina, ketika Rasul dihina, ketika syariat diacak-acak, wajib kita marah. Gak boleh marah, diem aja, sabar, nggak bisa. Kalau bisa dengan kekuasaan, nggak bisa dengan lisan. Lisan nggak bisa, udah hati aja dah. Yang penting kita menolak kemungkaran itu, kita menolak kebatilan tersebut. Kita menolak kezoliman tersebut. Makanya para sahabat walaupun hatinya lemah lembut, tapi begitu agama dihina, berangkat muncul giroh jihadnya. Gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu di luar itu kita harus sabar. Termasuk dalam perang Mas Agung. Termasuk dalam perang. Bagaimana ada cerita riwayat yang masyhur. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika mau memenggal musuhnya ngeludain. Apa yang dilakukan? Kalau kita kurang ajar nih orang, gua embat terus kan begitu. Tapi sahabat Ali enggak, masukin sarung pedang. Kenapa? Aku khawatir yang harusnya lillah, li'ila'i kalimatillah, menjadi nafsu yang muncul dari aku. Nah, kira-kira begitu Mas. Artinya menempatkan kemarahan pada tempat yang tepat begitu ya Be ya. Sedikit saya tambahkan. Silakan Be. Jangan lupa bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dia seperti itu ketika belum masuk hidayah kepadanya. Ketika masuk hidayah dan ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin di masanya, begitu dia bagi lagi masa paceklik, bagi-bagi bahannya dia lebih panjang, ditegur langsung sama rakyatnya. Kenapa pakaian lebih panjang? Umar nggak marah, bahkan dia diam. Yang jawab anaknya Abdullah bin Umar, karena bagianku, kata Abdullah bin Umar. Karena Sayyidina Umar orangnya tinggi besar, satu orang jatahnya 2 meter. Tuh sama antara pemimpin sama rakyat, bagi rata sama. Pada waktu itu lagi musim paceklik, begitu. Jadi begitu di pembagian bahan, anaknya yang mengurangi jatahnya untuk dikasih ayahnya. Dan ditegur langsung di depan umum. Sayyidina Umar yang biasanya marah dia senyum, dia nggak jawab. Sama rakyat dia nggak jawab, dia sayang sama rakyatnya. Anaknya yang bilang jangan marah, bagian saya buat ayah, begitu. Jadi marahnya atau itu pada maksa sebelum hidayah. Betul. Baik, terima kasih Babe dan kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.